Baik. Bunyi putusan itu kan tidak hanya memerintahkan AKP Longser Siombing untuk tetap ditahan, tapi ada beberapa bunyi putusan itu yang memerintahkan supaya barang buktinya diserahkan kepada penyidik untuk penyidikan. Ya, apa kabar saudara? Kami masih membahas persoalan kasus kriminalisasi yang dilakukan oleh Polda Sumut terhadap AKP Purnawirawan Longser Siombing. Beberapa waktu yang lalu, Kabid-Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, kepada wartawan mengatakan bahwa persoalan longser sudah ingkrah dan juga sudah divonis. Namun ternyata menurut kuasa hukum Longser Siombing, tidak semua putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Medan diungkap ke publik. Benarkah? Saat ini kami sedang bersama dengan kuasa hukum dari AKP Purnawirawan Longser Siombing, Pahala Sitorus. Apa kabar Bang Pahala? Baik. Sehat Bang ya? Sehat. Bagaimana pendapat Abang setelah mendengar kemarin ada statement dari Kabid-Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, yang menyatakan bahwasannya sebenarnya kasus Longser Siombing ini sudah selesai, sudah ingkrah, sudah putusan. Ya, saya juga memang membaca. Saya membaca keterangan dari Kabid-Humas Polda Su Kombes Hadi di salah satu media online. Baik. Ya, yang menerangkan bahwa perkara AKP Purnawirawan Longser Siombing itu sudah selesai dan inkrah. Ya, memang perkaranya itu sudah selesai dan inkrah. Jadi masyarakat kan paham itu apa yang dimaksud dengan inkrah. Kalau sudah inkrah itu berarti terkait putusan itu si terdakwa sudah menerima. Ya. Tapi perlu dipahami bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terkait perkara AKP Longser Siombing yang diputus pada tanggal 26 April 2017 itu kan ada beberapa poin putusan itu. Baik. Bunyi putusan itu kan tidak hanya memerintahkan AKP Longser Siombing untuk tetap ditahan, tapi ada beberapa bunyi putusan itu yang memerintahkan supaya barang buktinya diserahkan kepada penyidik untuk penyidikan selanjutnya. Artinya ada pengembangan penyidikan. Ya, barang bukti apa yang dikembalikan? Jadi perlu saya jelaskan begini. Yang melaksanakan putusan pengadilan, ya, sesuai dengan KUHP itu kan jaksa. Maka ketika salah satu putusan itu menyatakan AKP Purnawirawan Longser Siombing tetap ditahan, maka jaksa melakukan eksekusi. Diserahkanlah AKP Longser Siombing ke lembaga pemasyarakatan. Dan itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Jadi warga binaan lah dia di sana. Tapi ada poin-poin lain yang seperti saya katakan tadi sebelumnya, memerintahkan menyerahkan barang bukti kepada penyidik untuk pengembangan penyidikan selanjutnya. Apa itu yang harus dikembalikan barang bukti itu? Antara lain uang 200 juta yang dituduhkan sebagai uang suap yang diterima oleh AKP Longser. Baik. Ada lagi catatan di situ yang menurut keterangan dari AKP Longser Siombing, catatan itu dibuat oleh Kapolresnya yang lalu. Ya. Ya, yang isinya besaran jumlah uang
Kan gitu. Nah, itu juga sudah dilakukan jaksa, karena kan yang melaksanakan itu kan jaksa. Diserahkan jaksa lagi barang bukti ini ke penyidik. Dan di keterangan sebelumnya itu diakui kan barang bukti itu dipulangkan, diserahkan kepada penyidik. Harusnya masalah ini tidak menjadi benang kusut dan Longshore Shopping akan ribut-ribut lagi ini, menuntut haknya, keadilannya. Yang dituntut oleh Longshore Shopping itu melalui kami kuasa hukumnya adalah supaya hukum itu tidak tebang pilih, karena menurut Tuhan antara pemberi dan penerima sama-sama perbuatan melawan hukum. Baik, Bang Pahala, sebelum dilanjut kami akan menginformasikan kepada Anda semua saudara, seperti yang disampaikan oleh Bang Pahala tadi, ada putusan dari pengadilan, kami akan menunjukkan kepada Anda putusan, bisa Anda lihat di layar Anda. Akan kami bacakan putusan nomor 01 garing PIT titik sus titik TPK garing 2017 garing PN titik MDN ya. Ini atas nama Longshore Shopping terdakwanya, tempat tanggal lahir, lalu di sini ada. Nah, ini yang menarik tadi seperti yang dibacakan oleh Bang Pahala tadi, ternyata ada 10 poin ya yang menjadi putusan di Pengadilan Negeri Medan. Nah, yang dibacakan tadi adalah poin ke-9. Apa itu? Poin ke-9 menunjukkan memerintahkan barang bukti berupa 1 unit ransel warna hitam ada tulisan Jack Daniels Country Cook Tales Mr. Black ya. Lalu yang butir keduanya ada uang tunai sekitar 200 juta dengan rincian uang pecahan 100.000 rupiah sebanyak 188 juta rupiah, lalu ada uang pecahan 50.000 rupiah sebanyak 12 juta rupiah, lalu ada 1 lembar kertas berisi tulisan biaya penyelesaian perkara dengan tulisan warna merah ya, ini sudah disebutkan tadi oleh kuasa hukum. Lalu ada butir keempat, 2 lembar asli surat pernyataan perdamaian antara pihak atas nama Triono Herlambang dengan Longshore Shopping tanggal 23 September 2016. Lalu butir selanjutnya 1 lembar fotokopi pelikan keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara nomor sekian-sekian ya. Lalu butir selanjutnya, nah ini ada barang bukti 1 lembar surat perintah nomor sprint 516 garing 6 Romawi garing 2016 tanggal 20 Juni 2016 yang telah dilegalisir, dan ada juga butir selanjutnya sama juga surat telegram ya. Tapi yang penting adalah pernyataan terakhir masing-masing dikembalikan kepada penyidik guna pengembangan penyidikan selanjutnya. Ini di poin 9. Jadi yang perlu kita pertanyakan lagi adalah seperti yang disampaikan oleh Bang Pahala, ketika ada pelaku penerima suap atau ini Bang Pahala kasusnya diarahkan kepada kasus korupsi Bang ya? Ya, karena kan yang menerima kan aparatur pemerintah. Baik, perlu dijelaskan juga kepada masyarakat apa bedanya korupsi dengan suap Bang Pahala? Ya begini, kalau si pemberi dan si penerimanya sama-sama swasta, baik, itu masuk dimasukkan di dalam hal suap, baik, dalam tindak pidana umum. Tapi karena yang menerima ini adalah aparatur pemerintah, dalam hal ini pada waktu itu AKP Longshore Shopping kan Kapolsek nih di jajaran Polres Papua Barat. Ya, meskipun pemberinya adalah pihak swasta. Ya, sekarang masalahnya kita juga ini belum tahu pemberinya yang betul, ini yang perlu diungkap. Ya. Ini yang dimaksud oleh majelis hakim mengembalikan barang bukti kepada penyidik untuk pengembangan penyidikan selanjutnya. Ini yang mau diungkap, siapa ini pemberinya? Apakah memang dari perusahaan yang tersangkut perkara pada waktu itu, atau dari oknum-oknum yang ada di situ? Ini yang belum tahu. Baik. Makanya itulah yang dituntut oleh AKP Longshore Shopping. Jangan hanya saya sebagai penerima yang dihukum, si pemberinya tolong diungkap sesuai dengan perintah putusan pengadilan. Baik. Gitu. Jadi kalau selama ini maaf ya,
kalau misalnya selama ini dikatakan kok AKP Longser Siombing ini udah inkrah nih, ponisnya udah selesai nih, udah dijalani, kok dia masih ribut? Ya ribut lah, karena hanya dia yang dihukum. Masa ada penerima, nggak ada pemberi? Baik, tadi sudah Abang singgung di depan, ada antara pemberi dan juga penerima ini sama-sama memiliki hukuman tersendiri. Regulasinya apa? Ya, Bapak. karena kasus Longser Siombing itu kan dia masuk kepada tindak pidana korupsi. Ya. Jadi kalau tindak pidana korupsi itu berarti yang masuk itu kan gratifikasi. Ya, pemberi suap itu dikenakan Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 99, junto Undang-Undang Tipikor nomor 20 tahun 2001. Khususnya pada pasal 12 B ayat 2. Ya, itu hukuman minimalnya 4 tahun. Hukuman maksimalnya 20 tahun dan denda 200 juta. Pemberi dan penerima. Si pemberi, Kalau penerima, ya sama, tapi kan kita kan tidak menyinggung si penerima, karena penerima sudah menjalani hukumannya. Tapi yang jelas, ketika si penerima dikenakan Undang-Undang Tipikor, berarti si pemberi kena Undang-Undang Tipikor. Dalam sebutan lainnya gratifikasi, bukan suap. Kalau suap pemberi bisa tidak kena, karena dia kan tidak pidana umum itu kalau suap. Ya. Jadi inilah yang dituntut oleh AKP Longser Siombing itu. Saya kan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku penerima gratifikasi. Lah siapa yang beri gratifikasi kepada saya? Kok nggak diungkap? Kan udah perintah pengadilan. Undang-Undang Tipikor kan mengatakan si pemberi yang statusnya sebagai perbuatan gratifikasi yang melanggar pasal 12B ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 99 junto Undang-Undang 20 nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, kan jelas ya ancamannya itu minimal 4 tahun maksimal 20 tahun. Jadi ini yang perlu diusut, yang perlu dikembangkan penyidik. Maka saya bilang tadi, ini tinggal bagaimana kemauan dari Pak Kapolda memerintahkan penyidik melaksanakan putusan pengadilan itu, karena barang bukti sudah diserahkan oleh jaksa kepada penyidik. Itu. artinya Abang sebagai kuasa hukum tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Ya enggak. Kalau hanya sebatas yang disampaikan oleh Kabid Humas itu bahwa ini kan sudah selesai, ini selesai kan hanya sebatas pelaksanaan penahanan daripada vonis penahanan daripada Longser. Ya. Tapi pengembangan penyidikan selanjutnya kan belum selesai. Baik. Sebenarnya kan mudah ini, ya mudah. Pak Kapolda perintahkan penyidik atau tanyakan kepada penyidik, benar nggak ini barang bukti sesuai dengan perintah majelis ini sudah diserahkan dan sudah diterima. Kalau katanya penyidik sudah, kan Pak Kapolda tinggal bilang kalau gitu lakukan pengembangan penyidikan, biar tahu kita siapa itu yang memberikan uangnya. Artinya meskipun barang bukti ini dikembalikan, tidak bisa berhenti sampai di situ. Tidak, karena gini Pak, ya harus dipahami. Baik. Ini kan gantung ini. Sekarang uang ini kemana? Karena uang hasil suap ini kan disita untuk negara. Kalau perkaranya udah tuntas, ini kan belum. Tuntasnya kan masih kepada si penerima. Si pemberinya kan belum tuntas nih. Tapi nanti kalau sudah si pemberinya tuntas, dapatlah ini pemberinya hasil pengembangan penyidikan oleh penyidik. Terus dilakukan proses persidangan, putus persidangannya, ya kan? Inkrah. Setelah inkrah, inkrah kasus hukum si pemberi ini, baru uang ini disita untuk negara. Sekarang uang itu di mana yang 200 juta itu? Sama-sama kita pertanyakan, Bang Pala ya. Iya, kemana uang itu? Baik. Kan gitu. Apa uang ini hanya disimpan di situ aja? Kan nggak bisa digunakan juga nih uang ini. Tapi kalau nanti ini sudah inkrah untuk si penyuap, karena penerima suap sudah inkrah nih. Ya. Si penyuap kan belum terbongkar nih siapa ini si penyuapnya. Kalau nanti sudah terungkap lah
siapa penyuapnya. Terjadilah ditangani kasus ini sampai ke proses peradilan. Baik. Dan diputuskan di pengadilan bahwa dia terbukti secara sah dan meyakinkan dalam memberi suap dan divonis inkrah. Setelah inkrah itulah barang bukti yang 200 juta ini disita oleh negara dan bisa digunakan. Kalau sekarang emang disimpan-simpan sudah sekian tahun di sana. Baik, terakhir Bang Pala. Ya. Nampaknya publik digiring juga opininya oleh pernyataan kepolisian dan seakan-akan Longsor Siombing beserta kuasa hukumnya hanya mencari sensasi untuk setiap pergantian kepala kepolisian daerah Sumatera Utara selalu muncul dengan menyuarakan kasus yang sama. Apa yang Abang ingin sampaikan kepada publik, khususnya kepada Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia? Gini, kenapa setiap penggantian Kapolda masalah ini jadi hangat kembali? Karena AKP Purnawirawan Longsor Siombing dan saat ini melalui kuasa hukumnya kami punya harapan bahwa ketika terjadi penggantian Kapolda, berharap Kapolda yang baru itu akan tegak lurus melaksanakan perintah pengadilan itu. Ini kan persoalan harapan nih. Maka waktu di penjelasan saya terdahulu kan saya bilang, kita berharap Pak Kapolda, Pak Irjen Agung ya akan menorehkan tinta emas untuk apa? Untuk menyelesaikan tunggakan itu. Tunggakan apa? Tunggakan perintah pengadilan yang memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti kepada penyidik guna pengembangan penyidikan selanjutnya. Baik. Ya, itu. Jadi jangan dibilang cari sensasi ya. Memang kan ketika pimpinan yang lama tidak menuntaskan, kita kan berharap dengan pimpinan yang baru. Ternyata nggak tuntas juga. Datang lagi yang baru, kita gantungkan lagi harapan. Tapi saya yakin ini. Kenapa saya yakin ini kepada Pak Irjen Agung ini? Karena kenyataannya ya baru-baru ini ada menorehkan tinta emas yang luar biasa kan, masalah oplosan gas. Baik. Ya bisa diungkap, ini udah lama ini oplos gas ini, tapi selama Pak Agung ini angka. Terus apa lagi? Kalau nggak salah saya itu masalah hutan mangrove ya, di Aceh, di Langkat, sorry bukan di Aceh, di Langkat, ya maksudnya di perbatasan Aceh, ya udah ditangani oleh beliau. Ya, itu kan masalah besar tuh. Gas juga masalah kepentingan masyarakat luas itu. Dan harapannya kasus longsor juga ditangani. Harapan kita, harapan kami khususnya selaku kuasa hukum, kasus longsor ini tuntas di tangan Pak Irjen Agung. Baik, Bang Pala. Untuk beliau. Baik, Bang Pala. Terima kasih atas waktunya, Bang Pala. Dan kami harapan juga semoga kasus ini menjadi perhatian bagi Kapolda Sumatera Utara yang baru ini, Bang ya. Ya. Sampai jumpa, Bang Pala. Terima kasih sudah mau berkunjung ke studio eksklusif Bang aktualonline.co.id. Terima kasih, Bang Pala. Ya, demikian saudara. Tapi kami informasikan juga, saudara, bahwasannya pada hari Senin 14 Agustus 2023 yang lalu kami sempat menyambangi kantor Polda Sumatera Utara. Tim sempat berjumpa dengan Kombes Pol Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Dan kami saat itu membuat janji untuk bertemu secara langsung di lain hari untuk wawancara, tepatnya di tanggal 22 Agustus 2023, tepatnya hari Selasa. Namun satu hari sebelum acara ataupun pertemuan yang sudah disepakati, ketika kami hubungin, beliau tidak merespon apapun ajakan untuk wawancara mengenai klarifikasi apa yang bisa disampaikan oleh Polda Sumatera Utara. Seperti apa selanjutnya kasus AKP Purnawirawan Longsor Siombing? Akankah kasus ini bisa selesai? Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Saya Prasetyo.